Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, yang biasa kita singkat yaitu SIMDIK. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi baru, yaitu format pengolahan kata. Oke, format pengolahan kata ada pada kompetisi dasar 3.3, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentif, dan persuasif. 4.3, menyusun kembali format. Jenis-jenis paragraf ada 4, yaitu deskriptif, argumentif, persuasif, dan naratif. Baik, poin yang pertama yaitu deskriptif, menggambarkan suatu objek tertentu secara mendetail. Ciri-ciri deskriptif apa sih? Gimana sih? Oke, menggambarkan sesuatu, melibatkan kesan panca indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Contohnya misalkan, di sudut dekat pintu duduk, seorang laki-laki namanya Aris. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang sobek-sobek, yang melukiskan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Lahannya yang kuat, penuh urat, menandakan pekerjaan yang dia kerjakan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu argumentatif. Apa sih argumentatif? Argumentatif yaitu pendapat atau sikap yang disertai dengan contoh, alasan, bukti yang meyakinkan, sehingga pembaca membenarkan isi paragraf tersebut. Ciri-ciri argumentatif: berisi pendapat, memiliki data faktual, menjabarkan dengan cara menganalisis, diakhiri dengan kesimpulan. Contoh argumentatif: selokan ini sangat kotor, sampah-sampah berserakan di sana-sini. Nyamuk senang bersarang dan bertelur di sini karena airnya mengenang dan kotor. Oleh sebab itu kita harus membersihkan selokan ini agar air mengalir lancar dan nyamuk tidak akan bersarang. Poin yang ketiga yaitu naratif. Naratif mengungkapkan suatu kejadian, peristiwa, pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian. Ciri-ciri naratif apa sih? Oke, yang pertama unsur perbuatan, unsur waktu, adanya sudut pandang penulis, unsur tokoh, terdapat latar waktu dan suasana. Contohnya, pagi itu Debbie pergi ke pasar menggunakan sepeda. Sesampainya di pasar, dia beli sayur dan buah-buahan seperti yang disuruh ibunya. Setelah semua barang terbeli, ia kembali menggunakan sepeda menuju rumahnya yang hanya berjarak 2 km dari pasar. Nah, itu contoh dari naratif. Yang keempat, poin yang terakhir, persuasif. Persuasif ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf. Ciri-ciri persuasif apa sih? Meyakini pendirian pemahaman pembaca dapat diubah, menimbulkan kepercayaan pembaca, berusaha mencari kesempatan. Contohnya, Anda sering merasa pegal-pegal di wilayah punggung, tidur Anda menjadi tidak nyenyak, dan sering terbangun karena rasa tidak nyaman tersebut. Magic Pillow adalah pilihan terbaik bagi Anda. Gunakanlah secara teratur setiap malam selama 4-5 jam per hari untuk hasil terbaik. Belilah Magic Pillow. Setelah kalian mengetahui atau sedikit mengulas tentang jenis-jenis paragraf, baik, apa aja sih aplikasi-aplikasi untuk pengolahan kata ini? Aplikasi pengolahan kata ini, yang pertama ada Lotus Word Pro, yang kedua ada AbiWord, yang ketiga ada Polar Word Perfect, dan yang keempat ada Open Office Writer, dan yang kelima yang sering banyak digunakan atau yang paling populer yaitu Microsoft Word. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Dan mungkin ini yang kenapa membuat Microsoft Word ini sering banyak digunakan atau populer, karena dari generasi ke generasi, misalkan contohnya yaitu dari Microsoft Word 1998 sampai Microsoft Word 2017,
yang mungkin fiturnya semakin canggih atau semakin update. Nah, jadi alasan kenapa Microsoft Word sering banyak digunakan oleh masyarakat atau yang paling populer. Langkah-langkah untuk membuka Microsoft Word ini, kalian bisa melalui icon shortcut desktop atau melalui pencarian yaitu search, dan kalian bisa melalui icon Windows. Di situ nanti kalian bisa langsung membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, setelah kalian membuka aplikasi Microsoft Word, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di situ pun ada fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang kalian bisa gunakan. Dan nama-nama fitur-fitur atau fungsinya pun di situ ada Quick Access Toolbar, ada Ribbon, ada Title Help, dan ada Ribbon Display Option. Kemudian ada minimize, restore down atau maximize, ada close akun akses, ada ruler, ada scroll bar, back number in dokumen, ada word count. Dan selanjutnya ada proofing check, ada language, ada read mode, print layout, webkit layout, dan zoom control, dan fungsinya masing-masing. Dan penjelasan selanjutnya masih seputar format dokumen pengolahan kata. Saya dibantu oleh guru Sidkomdik juga, yaitu Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang format dokumen pengolah kata. Setelah sebelumnya, kita sudah mengenal tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari berbagai macam paragraf. Materi format dokumen pengolah kata ini ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan kompetensi dasar 3.3, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian, ada kompetensi dasar keterampilan 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Pengaturan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama mengenai layout, yang kedua font, dan yang ketiga paragraf. Untuk membuka Microsoft Word, kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan kolom pencarian. Caranya, kita klik pada kolom pencarian, kemudian ketikkan kata Word. Nah, setelah muncul, kita double klik. Kemudian, kita pilih blank dokumen. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita membuka dokumen seperti ini, hal pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal atau horizontal. Untuk mengatur orientasi halaman dapat dilakukan dengan cara memilih tab layout, kemudian pilih orientation. Nah, kalian bisa pilih mau portrait atau landscape. Selain pengaturan orientasi, juga perlu mengetahui ukuran kertas yang akan digunakan untuk mencetak sebuah dokumen. Pada saat ini, ukuran yang digunakan sebagai ukuran standar adalah A4. Nah, untuk mengatur ukuran kertas ini, kalian bisa pilih menu layout, kemudian klik size. Nah, kalian bisa pilih ukuran kertas yang kalian hendaki. Kalau tidak ada pada tabel ini, atau tidak ada pada pilihan, kalian bisa pilih more paper size, kemudian kalian masukkan ukuran kertas yang kalian inginkan. Kemudian, klik OK. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah ukuran margin. Margin itu sendiri adalah batas antara tepi kertas dengan tepi pengetikan. Nah, margin ini ada margin atas, bawah, kanan, dan kiri. Untuk mengatur margin, langkahnya adalah dengan memilih tab layout, kemudian pilih margin. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihan margin yang tersedia.
kalian bisa pilih salah satu dari pilihan ini. Kalau misalkan tidak ada pada pilihan, kalian bisa mengatur sendiri dengan memilih custom margin, kemudian masukkan nilai-nilai yang kalian hendaki dan klik OK. Yang selanjutnya adalah pengaturan font. Fitur untuk pengaturan font dalam perangkat lunak pengolah kata dikelompokkan menjadi satu dalam kelompok font. Kelompok tersebut memiliki berbagai pilihan untuk pemformatan font pada suatu teks dokumen. Misalnya, mengatur jenis font, ukuran font, dan warna font. Misalkan, kita punya teks simulasi digital. Nah, kita akan coba rubah teks ini dengan menggunakan pengaturan font. Kita blok dulu teksnya. Yang pertama, kita akan memilih jenis font pada kelompok home, kemudian di sini kita klik. Nah, di sini banyak sekali berbagai pilihan jenis font yang kalian inginkan. Misalkan kita ganti menjadi Broadway. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau kita ingin mengubah ukuran dari huruf atau teks ini, kita tinggal pilih ini 11, kita tingkatkan akan menjadi 26. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan ingin meningkatkan ukuran teks ini secara langsung, kita bisa klik tombol ini. Maka secara otomatis akan meningkat ukuran hurufnya, atau sebaliknya di sini ada untuk menurunkan ukuran huruf seperti ini. Untuk memberikan warna pada teks atau mengubah warna teks, caranya dengan memblok, kemudian kita pilih menu ini. Nah, kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Misalkan kita ganti warna hitam tersebut menjadi warna ungu. Nah, untuk mendebalkan teks, kita tinggal blok, kemudian pilih bold. Untuk memberikan kesan miring, kita bisa pilih dengan memblok teks, kemudian pilih italic. Dan untuk memberikan garis bawah, kita bisa memblok teks, kemudian pilih underline. Yang selanjutnya adalah pengaturan paragraf. Paragraf merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan biasanya dimulai dengan garis baru. Nah, untuk materi paragraf, di sini sudah tersedia satu teks tentang jual beli. Kita akan coba rubah teks ini dengan rata tengah. Caranya dengan memblok teks, kemudian kita pilih menu rata tengah. Nah, seperti ini. Ini ada pada tab home. Selanjutnya yang kedua, kita akan rubah menjadi rata kanan, simbol ini. Yang ketiga, kita akan rubah menjadi rata kiri, simbol yang ini. Dan yang keempat, kita akan menggunakan simbol untuk rata kiri kanan ini. Yang selanjutnya adalah pengaturan spasi antar baris. Cara untuk mengatur spasi antar baris adalah dengan cara memblok teks, kemudian klik simbol ini yang terdapat pada home, kemudian kita tentukan spasi yang kita inginkan antar baris itu berapa. Misalkan kita pilih 1,5. Nah, seperti ini. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.